Obatan, kanker juga salah satunya itu juga merupakan faktor resiko untuk terjadinya osteoporosis. Tapi yang jadi lupa ya. Nggak apa-apa dok. Itu manusiawi dok. Dokter nggak itu bukan manusia yang sempurna dok. Nggak apa-apa. Saya punya kolesterol dok. Iya benar. Gitu. Jadi gulanya yang rendah kan ya dok ya. Betul. Saya berat badan saya nggak ideal, udah gede dok. Udah Jangan gede masa minum susu terus jadi semakin gede. Kan enggak dok ya. Makin gimana pak? Makin gede. Gede. Kalau saya kan enggak dok ya. Benar. Jadi pastikan deposito kalsium Anda di tulang banyak supaya nggak gampang keropos guys. Iya, jangan deposit uang aja. Deposit tulang itu harus penting ya dok ya. Kembali lagi di Tanya Dokter, tanya-tanya seputar kesehatan bersama dokter. Di saat ini saya sebagai host Tanya Dokter nih ya, saya akan bersama dengan Dr. Brian Vicky Faridian, spesialis ortopedi. Boleh disapa dulu dok, sobat MMC-nya? Halo sobat MMC semua, salam sehat, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat. Hari ini kita akan chit-chat, tanya jawab. Tanya jawab ya dok ya. Hari ini tema yang akan ditanyakan seputar kesehatan bersama Dr. Brian ini tentang osteoporosis nih dok. Oke, osteoporosis. Lebih ke usia lanjut atau usia muda nih dok kalau osteoporosis? Atau bisa semua usia? Ya, jadi osteoporosis itu berasal dari kata Yunani, osteo dan poros. Osteo itu artinya tulang, poros itu artinya berpori atau berpori-pori ya, berlubang-lubang begitu. Sehingga kondisi osteoporosis sendiri adalah kondisi tulang yang mengalami penurunan massa dan mengalami penurunan kualitas atau kepadatannya. Itu adalah definisi osteoporosis. Jadi kalau ditanya lebih ke muda atau tua, normalnya kebanyakan pada usia tua. Pada usia tua, iya. Iya, betul. Oke, nah faktor menurut saya nih dok ya, saya membaca dari Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan RI itu jenis osteoporosis ada dua dok, primer dan sekunder ya dok ya. Oke, boleh dijelaskan nih dok, apa perbedaan osteoporosis primer, apa itu osteoporosis sekunder gitu? Baik, osteoporosis primer itu adalah osteoporosis yang terjadi dengan penyebab yang sebetulnya memang dikatakan adalah segala penyakit primer itu adalah penyakit yang idiopatik atau yang tidak diketahui penyebabnya. Sedangkan yang sekunder yang memang ada penyebab spesifik. Sehingga tapi primer juga ada penyebab primer akibat degeneratif atau proses penuaan, yaitu osteoporosis akibat proses pasca menopause. Pasca menopause. Ya, sehingga terjadi penurunan hormon estrogen ya dok ya. Betul, kalau pada wanita penurunan hormon estrogen, pada laki-laki penurunan hormon testosteron, itu akan mengakibatkan penurunan kepadatan tulang itu sendiri. Kalau yang sekunder ada penyebabnya biasanya. Sekunder itu ada penyebab, misalnya ada orang terkena penyakit ginjal, misalnya, jadi kalsiumnya bocor terus. Nah, itu adalah osteoporosis sekunder, begitu. Kalau dari tindakan operasi misalnya dok, atau pemberian obat itu masuk ke sekunder nggak sih dok? Pemberian obat untuk kalau pemberian obat misalnya ada kondisi penyakit yang tidak related langsung kepada kepadatan tulang, tapi membutuhkan obat jangka panjang yang mana obat ini memiliki efek samping untuk membuat kepadatan tulang jadi berkurang. Nah, seperti kondisi-kondisi rheumatoid arthritis ya, kemudian lupus yang memerlukan konsumsi steroid jangka panjang, itu berpotensi untuk menurunkan kepadatan tulang sehingga terjadilah osteoporosis sekunder. Oke, seperti itu penjelasannya ya. Nah, pasti osteoporosis itu ada proses terjadinya ya dok ya, atau gejala-gejalanya. Nah, untuk proses terjadi osteoporosis itu seperti apa tuh dok? Kayak bungkuk atau itu bentuk tubuh itu apa juga berpengaruh dok? Apa itu bisa dibilang dia itu osteoporosis gitu atau gimana? Oke, itu gejala maksudnya ya? Iya, gejala, lebih ke gejala. Gejala osteoporosis sebenarnya kalau pada fase awal masih ringan, nggak terlalu kelihatan.
Iya. Gitu. Banyak yang bilang nggak kelihatan ya dok. Tapi kalau misalnya sudah ada gejala, misalnya jatuh kok gampang patah, misalnya nenek saya kok jatuh kepleset dikit gampang patah, nah itu adalah sebagai salah satu tanda. Atau biasanya pada kondisi yang parah, biasanya misalnya batuk aja, tiba-tiba habis batuk punggungnya sakit, gitu. Itu juga menjadi salah satu tanda bahwa bisa terjadinya patahan tulang akibat osteoporosis itu tidak mesti hanya karena benturan, tapi juga bisa patah dengan sendirinya. Kadang-kadang bangun tidur tiba-tiba sakit, gitu. Benar. Karena tulangnya yang semakin keropos itu dengan adanya berat badan saja, tertekan oleh berat badan, dia bisa patah sendiri, gitu. Nah, jadi gejalanya ada gejala nyeri, ada membungkuk. Itu biasanya karena ada kondisi tulang yang berubah sudah lama, tulangnya sudah masing-masing ruas tulangnya ada yang berkurang ketinggiannya sehingga memang lebih bongkok. Lebih bongkok, iya dok. Betul. Kalau proses terjadi osteoporosis seperti itu ya dok ya. Kalau faktor risiko kayak usia, genetik, itu apakah kayak makanan yang di kita makan sehari-harinya itu apakah juga berpengaruh dok? Nah, faktor risiko. Faktor risiko terjadinya osteoporosis adalah adalah usia. Usia di atas 50 tahun, terutama bagi wanita setelah menopause. Kemudian ada faktor genetik apabila keluarga Anda atau orang tua Anda itu mengalami gangguan osteoporosis yang terdiagnosa sebelumnya atau pernah mengalami patah tulang panggul misalnya, patah tulang punggung misalnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah lebih ke arah penurunan kondisi ya. Misalnya kalau osteoporosis karena menopause itu memang karena penurunan hormonnya, tapi juga ada kondisi yang lain, misalnya kondisi penyakit lain yang tadi sudah saya sebutkan, ada gangguan ginjal, ada gangguan sistemik yang memerlukan pengobatan, kanker juga salah satunya, itu juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya osteoporosis. Tapi yang jadi lupa ya. Nggak apa-apa dok. Itu manusiawi dok. Dokter nggak itu bukan manusia yang sempurna dok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sangat nggak apa-apa, ini nggak usah dikat. Nggak apa-apa ini. Manusiawi. Lebih ke arah gini. Maksudnya ras juga berpengaruh tuh. Jadi kalau kulit putih ya, baik itu bule ataupun Asia, terutama ras Asia juga yang terutama paling tinggi resikonya itu adalah orang kulit putih dan ras Asia perempuan. Ya, kalau ras Afrika itu malah lebih tahan. Dia malah jarang terjadi osteoporosis. Kalau ras-ras gitu. Jawa kayak kita apa lebih kuat ya dok ya? Gitu ya? Iya, karena orang-orang Jawa lebih kuat gitu nggak sih dok daripada orang-orang putih gitu ya? Ya, biasanya yang berwarna lebih tahan daripada kulit ras putih. Oh gitu. Oke. Nah, berarti kan osteoporosis ini merupakan silent disease nggak sih dok ya? Bisa dibilang gitu ya? Betul, karena dia memang dari awal nggak ada gejalanya. Nggak ada gejala ya. Nanti tiba-tiba kalau sudah parah, tahu-tahu patah itu baru terdeteksi ya dok ya. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke tips nih dok ya, biasanya nih kalau dia sudah terdeteksi dia penyakitnya osteoporosis, nah itu apakah perawatannya itu harus operasi atau kita berikan penyembuhan yang lain seperti dulu, atau kalau dia udah baru ada patah tulang baru ada dioperasinya dan lain-lain itu gimana dok? Oke, treatment osteoporosis. Iya. Treatment osteoporosis tentunya ada beberapa. Yang pertama adalah menjaga kondisi tubuh. Karena orang yang jarang olahraga, nih ya, bagi yang jarang olahraga otomatis akan memiliki tendensi atau faktor resiko lebih tinggi terjadinya osteoporosis. Jadi yang sering rebahan, yang sering kurang aktivitas jalan, lari, dan berolahraga, itu tolong dijaga tubuhnya dengan mulai berolahraga. Ya, yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi tentunya yang mengandung vitamin D dan kalsium. Ya, itu adalah bahan baku untuk pembentukan tulang. Dan yang terakhir adalah jika Anda memiliki faktor risiko, yaitu usia di atas 50 tahun, wanita, kemudian sudah menopause, Anda harus mulai
Mawas diri, harus mulai hati-hati, sebaiknya dikonsultasikan untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Osteoporosis sendiri bisa ditegakkan diagnosanya dengan melakukan pemeriksaan kepadatan tulang. Kita melakukan bone densitometry namanya, nanti kita evaluasi dari situ, ada angkanya yang mulai normal, kemudian kalau berkurang tapi masih belum osteoporosis namanya osteopenia, atau kalau sudah parah namanya osteoporosis gitu. Oke, seperti itu. Nah, jadi asupan kalsium kita butuh sekitar 1000 mg sehari. Itu harus dipenuhi baik dari makanan ataupun kalau mungkin makanannya kurang bervariasi yang mengandung kalsium, bisa mendapatkan suplemen kalsium. Vitamin D juga kita membutuhkan at least 400 sampai 600 IU per hari. Tapi di beberapa literatur sampai 4000 IU sehari masih relatif aman ya, kecuali kalau punya kondisi penyakit ginjal, liver dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kalau memang sudah terdiagnosa osteoporosis, maka diperlukan terapi yang paling sering dipakai adalah obat bisfosfonat namanya. Bisfosfonat ini adalah obat anti osteoporosis karena dia bisa menghentikan sel yang meresorpsi tulang gitu ya. Dia bisa menghambat aktivitasnya sehingga diberikan kesempatan tulang untuk lebih memadat kembali. Ada dua jenis yang sering dipakai, yaitu bisfosfonat yang diminum. Itu bisa ada yang harian, ada yang mingguan, tapi juga ada yang ketiga adalah yang sifatnya bisa sampai bulanan, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Itu biasanya diberikan melalui infus gitu. Jadi bisa dilakukan treatment di Rumah Sakit Manyar Medical Center untuk penanganan osteoporosis ini sehingga tulang Anda tetap kuat ya dan tetap sehat gitu. Untuk operasi sendiri, operasi bukan merupakan opsi untuk penanganan osteoporosis. Tapi jika ada tulang yang sudah osteoporosis, keropos, kemudian terjadi patah, nah baru patah itulah yang memerlukan tindakan sampai memerlukan operasi gitu. Begitu. Jadi kalau emang ada yang patah ya dok ya. Nah, kayak tadi ada yang obat yang diminum. Nah, ini dok kan biasanya kayak ada susu buat tulang. Nah, itu juga berpengaruh dok. Betul, itu adalah salah satu sumber nih. Jadi sumbernya teman-teman bisa konsumsi susu yang kalau bisa minum susu itu dari muda sebenarnya. Dari muda ya dok. Dari muda. Okay. Karena proses pembentukan tulang itu akan mencapai puncaknya kurang lebih di usia 30-an. Jadi yang masih masa pertumbuhan nih, yang belum usia 30 tahun, sudah sebaiknya memulai meminum kalsium. Salah satu sumber kalsiumnya susu. Tapi kalau bagi yang nggak suka susu, atau yang nggak suka dengan kalorinya, atau yang nggak suka dengan lemaknya atau proteinnya, maka bisa mendapatkan suplemen kalsium dari tabletan kalsium yang ada di pasaran begitu. Karena kadang-kadang kenapa kok nggak minum susu semua, misalnya ada yang nggak suka. Ada yang nggak suka. Ada yang misalnya, oh saya punya kolesterol dok. Iya benar. Gitu. Jadi gulanya yang rendah kan ya dok ya. Betul. Saya berat badan saya nggak ideal, udah gede dok. Udah gede masa minum susu terus jadi semakin gede. Kan enggak dok ya. Makin gimana Pak? Makin gede. Gede. Kalau saya kan enggak dok ya. Nah, kalau nggak kepengen yang lain-lain, nggak kepengen karbonya, nggak kepengen lemaknya, nggak kepengen proteinnya, maka memang diekstrak kalsium itu berupa suplemen yang itu bisa dikonsumsi setiap hari. Gitu. Oke, jadi harus susu itu juga berpengaruh ternyata ya dok ya. Betul. Tapi kalau kita minum susunya setelah kita osteoporosis apa juga berpengaruh dok? Berpengaruh karena aktivitas tubuh kita, sel-sel tubuh kita, otot kita itu memerlukan kalsium setiap saat. Untuk relaksasinya dia membutuhkan kalsium. Kalau kita suplemennya kurang nih, maka tubuh akan mengambil dari tulang. Karena tulang kita itu adalah bank kalsium terbesar di tubuh kita, gitu. Benar-benar. Jadi pastikan deposito kalsium Anda di tulang banyak supaya nggak gampang keropos, guys. Ya, jangan deposit uang aja, deposit tulang itu harus penting, oke? Oke, kita kembali ke pasien yang operasi setelah osteoporosis ya dok ya.
setelah mereka udah pulang dari rumah rawat inap nih dok, apa mereka punya program sendiri untuk di rumah jika setelah operasi nih dok? Kayak contohnya mengurangi, menjaga tulang yang masih ada atau meningkatkan, menambah kekuatan otot seperti kayak olahraga atau ya apa itu dok? Ya betul. Jadi ada 3 tulang yang paling sering terjadi patah apabila mengalami osteoporosis. Yang pertama adalah panggul, yang kedua adalah tulang punggung, yang ketiga adalah pergelangan tangan. 3 tulang ini adalah yang paling sering terjadi patah. Apabila terjadi patah dan kadang-kadang memang diperlukan operasi, tentu treatmentnya nggak hanya operasi ya. Iya. Misalnya pergelangan tangan kita bisa pakai gips saja, itu bisa dengan operasi. Begitupun juga tulang punggung, pilihannya nggak hanya tindakan operasi dipasang pen begitu, Iya, benar. tapi juga ada tindakan minimal invasif yang sering kita lakukan di sini, yaitu ada 2, vertebroplasti dan ballooning kyphoplasti. Itu lebih ke arah untuk mengembalikan kondisi tulang yang tergencet ya, biar kembali lagi ketinggiannya, dan juga mengisi tulang yang keropos itu dengan bone semen namanya, sehingga tulangnya jadi lebih kuat, kemudian nyerinya lebih cepat hilang gitu. Nah, kalau patahnya misalnya di panggul, kemudian sampai memerlukan operasi dan bahkan juga bisa dilakukan hip replacement misalnya, itu juga menjadi salah satu opsi apabila terjadi patah di daerah panggul akibat osteoporosis. Tergantung lokasi dan tergantung diagnosa yang terjadi. Nah, tentunya setelah pulang kita sarankan pasien selama pemulihannya tetap mengkonsumsi obat teratur, kemudian aktivitas ini sesuai toleransi ya, karena kalau pasca operasi immediate itu memang nggak bisa langsung jogging ya kan, nggak bisa langsung olahraga gitu. Tentunya menjaga konsumsi makanan, nutrisi yang seimbang, dan suplemen baik kalsium, vitamin D, dan tidak lupa bukan hanya menangani patahnya saja, tapi juga menangani penyebab patahnya, yaitu osteoporosisnya. Jadi jangan lupa treatment osteoporosisnya juga dilakukan. Gitu. Oke. Jadi itu, nah kita kembali tetap di operasi nih dok ya. Apa ada dampak buruk sendiri dok setelah kita melakukan operasi? Mungkin terjadi gangguan pada proses remodeling tulang yang ditandai dengan ketidakseimbangan jumlah dan aktivitas antara sel osteoblast dan sel osteoklas. Ketidakseimbangan tadi osteoblast, jadi tulang itu metabolismenya, memang tulang kita ini adalah organ aktif sebetulnya. Tulang kita itu nggak pasif dari kecil sampai gede, tetap nggak. Jadi tulang itu memang ada sel yang merombak, jadi mengambil, meresorpsi kembali kalau dia ada kerusakan. Tapi juga ada juga yang melakukan perbaikan. Nah, ketika kedua sel ini seimbang, maka tulang kita itu akan selalu padat, gitu ya. Tapi ketika proses di atas mulai 30 tahun, nah penambahan tulang ini memang mulai flat, dan pada akhirnya nanti di atas usia 40 itu mulai menurun, sehingga pada kondisi menopause penurunannya akan jadi lebih tajam. Nah, kondisi penambahan yang berkurang banget tapi pengurangannya terus berjalan, ini adalah konsep terjadinya osteoporosis sebetulnya. Jadi kalau operasi sebenarnya nggak langsung berkaitan dengan itu. Nggak langsung berkaitan ya dok? Nggak langsung berkaitan. Nah, bisfosfonat yang tadi saya sebutkan sebagai obat untuk osteoporosis ini adalah untuk menghambat sel yang meresorpsi tadi, osteoklas tadi. Jadi osteoklasnya itu dihambat aktivitasnya, sehingga osteoblast memiliki kesempatan untuk membangun lagi tulang dengan baik, gitu. Sangat bermanfaat sekali. Perbedaan osteoartritis sama osteoporosis itu apa dok? Atau osteoartritis itu juga tentang tulang punggung atau bagaimana? Osteoartritis itu merupakan keadaan sendi. Jadi asal katanya dari osteo itu tulang, artro itu sendi, itis itu radang. Asal katanya. Jadi sebetulnya radang sendi. Betul. Tapi sebenarnya
terminologi ini tuh kurang tepat karena osteoartritis itu tidak selalu disertai radang. Lebih ke arah degeneratif atau proses penuaan sebetulnya gitu. Jadi ketika sendi mulai menua, mulai ada gangguan nyeri, kemudian kadang bengkok ya, jadi kayak O atau X. Kemudian kalau di foto biasanya mulai muncul ada osteofit atau orang bilang biasanya pengapuran, itu semuanya adalah tanda-tanda dari osteoartritis. Jadi kondisi penurunan sendi akibat proses penuaan. Penurunan sendi akibat penuaan itu sama-sama penuaan ya dok ya? Betul. Oke. Kemudian kalau di tulang, kekuatannya yang berkurang, kepadatannya berkurang atau masanya berkurang. Kalau di sendi memang secara fungsi bantalannya menipis, tulangnya jadi muncul pengapuran, jadi mulai nyeri, jadi mulai tidak stabil. Nah itu adalah osteoartritis. Gejalanya apakah sama dok? Gejalanya mirip kalau nyerinya. Nyerinya mirip ya? Nyerinya mirip ya, osteoartritis, cuman lokasinya bisa beda. Lokasinya oke. Betul. Kalau lokasi osteoartritis ya tentu di persendian, terutama paling sering lutut. Lutut. Ya. Yang kedua adalah panggul. Kalau osteoporosis memang menyerang seluruh tubuh secara general, tapi yang paling sering dikeluhkan nyeri punggung, ya, nyeri lutut juga bisa. Gitu. Atau yang paling intinya adalah nyeri di hampir semua tulang. Itu adalah salah satu tanda terjadinya osteoporosis. Oh, semua ya dok ya. Kalau osteoporosis lebih ke semua. Kalau osteoartritis lebih ke sendi-sendi ya dok ya. Betul. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita kembali ke faktor risiko nih dok. Ada mitos yang bilang apakah konsumsi alkohol atau merokok dapat memicu terjadinya osteoporosis dok? Betul. Wah, ini sangat berbahaya nih buat sobat-sobat MMC yang sering-sering merokok terutama ya. Bagaimana nih dok? Boleh dijelaskan? Ini di studio-studio nih boleh didengarkan ya nih. Terutama nih di studio, nah bagaimana nih dok? Jadi memang merokok maupun mengkonsumsi alkohol, konsumsi alkohol ini jelas faktor risiko yang sangat menghambat pemadatan tulang, mulai absorpsi dari di lambung itu mulai sudah terhambat, maka memang total dihindari. Ya, kalau merokok mekanismenya memang tidak jelas sudah diketahui, tapi memang secara faktanya perokok itu densitas tulangnya lebih rendah daripada yang tidak merokok. Oke, jadi sangat-sangat memicu ya dok ya. Emang enak di awal ya dok ya, nanti di usia lanjutnya sangat-sangat berbahaya. Oke, berarti merokok itu juga sangat termasuk faktor risiko ya dok ya. Oke, nah untuk penderita osteoporosis kan lebih kayak dia konsultasinya udah usia tua ya dok ya. Nah, apakah setelah dia konsultasi hari ini, terus dia kayak jarang konsultasi lagi gitu, kayak terus dia mungkin 3 bulan lagi kembali, nah itu apakah berpengaruh untuk pengobatannya dok? Nah, memang pengobatan osteoporosis itu jangka panjang, sobat MMC. Proses pemadatan itu bisa memakan bulan atau bahkan tahun, sehingga memang kontrolnya nggak perlu sering-sering. Oh, tidak perlu Yang sering-sering. penting, yang pertama, ketika melakukan konsultasi di rumah sakit MMC, pasien akan mendapatkan penjelasan tentang konsep sakitnya, sehingga pasien sendiri memahami apa yang terjadi pada dirinya. Yang kedua, bagaimana treatment dan pencegahannya. Yang ketiga, setelah penjelasan itu tinggal melaksanakan hasil konsultasi tadi berupa nutrisi, perbaikan aktivitas fisik, itu dan bisa melakukan evaluasi per 3 bulanan, per 6 bulanan, dan per tahun. Gitu. Tapi emang harus konsultasi, tapi harus rutin ya dok ya? Kayak 3 bulan, 6 bulan itu harus tetap konsul ya dok ya? Ya, jadi semakin sehat Anda, semakin panjang kita akan bertemu untuk konsultasi lagi. Gitu. Oke, terakhir nih dok, sebelum kita closingan, boleh kita untuk beri tips nih untuk sobat MMC agar mencegah osteoporosis nih. Osteoporosis, oke. Mencegah osteoporosis, sedari muda banyaklah beraktivitas, kemudian jaga nutrisi, kalsium dan vitamin D Anda. Kalau belum mengerti, harus baca apa makanan-makanan yang mengandung vitamin D dan mengandung kalsium, ya.
susu salah satunya. Kalau masih muda juga suka minum susu, bagus pertahankan konsumsi susu kalau bisa seumur hidup ya, karena pemadatan tulang Anda akan terus makin lama makin padat hingga sampai puncaknya di usia 30 tahunan gitu ya. Tabungannya dibanyakin guys. Tabungan untuk tulang. Jangan lupa aktivitas fisik yang rutin minimal 2 kali seminggu. Kemudian bagi yang usia sudah lanjut juga jangan patah semangat, kita bisa melakukan treatment dengan baik. Jangan lupa asupan kalsiumnya, asupan vitamin D-nya, dan juga obat anti osteoporosis. Dan perbaiki kondisi aktivitas Anda setiap harinya sesuai dengan kemampuan, yang bisa berjalan, yang bisa melakukan olahraga renang, olahraga bersepeda, atau kalau nggak bisa sepeda, mungkin sepeda statis ya, itu bisa dilakukan. Dan yang paling penting adalah hindari faktor-faktor yang mampu membuat pengeroposan tulang jadi lebih gitu ya, seperti yang tadi sudah disebutkan, minum alkohol, merokok, dan kalau ada penyakit, kondisi penyakit yang berhubungan dengan ginjal, kemudian dengan autoimun atau penyakit kanker, ini adalah faktor resiko yang juga bisa menyebabkan pengeroposan tulang. Maka periksakan ke dokter Anda untuk mendapatkan treatment anti osteoporosis. Wah, dapatkan perawatan di dokter Anda. Nah, ini nih jadwal dokter sendiri di Rumah Sakit Manyar Medical Center bisa diberitahukan dok untuk sobat MMC hari apa, jam berapa? Untuk praktek, saya praktek Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jamnya kalau Senin jam 8 sampai jam 12 siang, Selasa juga sama jam 8 sampai jam 12 siang. Untuk hari Rabu ini mulai jam 8 sampai jam 11. Kalau untuk Kamis mulai jam 1 siang. Kalau Jumat jam 8 sampai jam 11. Nah, dicatat ya sobat-sobat MMC jika mau konsultasi sama dokter Brian di jadwal dokter tersebut. Oke, sangat bermanfaat sekali ini tanya dokter seputar osteoporosis hari ini. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat semua untuk sobat MMC. Sampai jumpa kembali di tanya-tanya dokter selanjutnya. Rumah Sakit Manyar Medical Center, Care Korek Profesional. Sampai jumpa kembali.